Film bermula dengan ngasih lihat kondisi dari sebuah desa di Filipina. Di sana terlihat desa itu hancur setelah diterpa angin topan. Karena itu pula terlihat warga yang berusaha mengungsi menggunakan kapal. Di sini pula nampak seorang gadis cantik bernama Lynette sambil menggendong anaknya sendirian. Lynette terlihat kesusahan. Namun ia tetap berusaha mencari perlindungan bagi dirinya dan juga anaknya tersebut. Untuk mencari tempat yang aman, orang-orang dari desa itu harus menggunakan kapal. Lynette yang tidak memiliki uang sepeser pun akhirnya menyelinap untuk masuk ke kapal tersebut. Pengecekan tiket pun berlangsung. Namun dengan keahliannya, Lynette terus menghindar dan akhirnya ia sampai ke tempat transit pertamanya. Lynette yang berhasil turun dari kapal tanpa membayar pun mencari bantuan. Ia sempat meminta seorang pria untuk membantunya dengan meminta duit. Tapi pria itu menolaknya. Dan akhirnya Lynette pun nemuin sebuah dompet yang terjatuh. Lynette yang lagi kepepet pun mutusin buat balikin dompet itu daripada mengambilnya. Sebagai ucapan terima kasih, ibu-ibu yang dompetnya jatuh ini pun ngasih Lynette tumpangan taksi dan juga uang pegangan. Lynette pun akhirnya sampai di terminal bus. Dimana saat itu Lynette mutusin buat duduk di belakang karena dia mesti nyusuin bayinya itu. Karena melihat pegunungan yang mulus, dua pria preman pun nyamperin Lynette dan menggodanya. Tapi untungnya ada seorang yang mengaku sebagai polisi ngebantu Lynette ngusir pria hidung belang itu. Nama pak polisi itu adalah Rod dan mereka pun akhirnya duduk bersama sambil ngobrol-ngobrol. Di sana Rod jujur ke Lynette kalau dia bukan polisi tapi cuma ngaku-ngaku aja. Rod ini juga ngebayarin tiketnya si Lynette. Karena ngerasa terbantu, Lynette pun mulai curhat. Obrolan pun semakin terbuka lebar. Ternyata Lynette ini udah menderita dari masa kecilnya. Pas masih kecil, bapaknya mengalami kecelakaan hingga meninggal. Sedangkan ibunya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dibandingkan merawat anak-anaknya. Sedih hidup. Lynette pun akhirnya diasuh sama tantenya. Lynette juga punya seorang kakak cowok yang masih kecil juga. Karena masih sama-sama kecil dan belum ngerti apa-apa, kakaknya Lynette ini pun dijual ke seorang bandar jalanan untuk jadi pedagang asongan. Sampai saat remaja, Lynette nggak tahu kabar dan kemana kakaknya itu sekarang. Lynette yang kini berusia 16 tahun pun mulai mengalami perubahan penampilan. Dari bocil yang bau matahari, jadi gadis yang bau wangi. Ia pun masih tinggal bersama paman dan bibinya. Karena parasnya Lynette ini cukup tergolong aduhai, si paman yang tak bisa menahan diri itu akhirnya melakukan kegiatan meresahkan secara paksa dengan ponakannya tersebut. Ia sempat nyoba ngadu ke tantenya, tapi sayang dia nggak digubris dan malah dituduh sebagai pembohong. Dan akhirnya karena si tante ini udah males ngerawat Lynette, akhirnya ia pun disuruh bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan. Lynette pun lambat laun merasakan kehidupan yang lebih baik. Sampai akhirnya tantenya itu ngabarin kalau dia ketemu sama si Toto, kakaknya Lynette yang selama ini menghilang. Lynette pun excited banget buat ketemuan sama si kakak. Mereka berdua yang udah sama-sama dewasa akhirnya ngabisin waktu bersama. Mereka pun jalan-jalan, makan, bahkan tinggal bareng demi ngegantiin masa kecil yang terlewatkan bersama itu. Gak lama setelah itu, istri si Toto pun akhirnya pulang dari pekerjaannya yang ada di luar negeri. Istrinya itu bernama Sioni. Gak butuh waktu lama bagi Lynette untuk akrab sama kakak iparnya itu. Mereka pun sering ngabisin waktu buat make up bareng dan bercanda bersama-sama. Namun efek samping dari kedatangannya Sioni ini akhirnya muncul, di mana suara-suara geli-geli menangis dari Sioni ngebuat Lynette jadi penasaran dan kepengen ngerasain kegiatan meresahkan tersebut. Barang-barang dengan bentuk yang menyerupai pun akhirnya masuk sama si Lynette ke guanya. Ya kalian ngerti lah maksudnya.
Namun hal itu belum bisa memuaskan keinginan alamiah dari dalam hati dirinya. Dan akhirnya akal bulus dan ide berdosa pun muncul gitu aja. Di mana saat Sioni kembali ke Jepang untuk bekerja, Lynette pun mulai menggoda kakak laki-lakinya itu. Waduh. Godaan dari Lynette pun sungguh berdamage tinggi. Dan akhirnya Toto pun mulai tak kuasa menahan imannya hingga hal-hal meresahkan karena menagih pun mulai terjadi. Mulai saat itu Lynette yang baik hati ini pun membantu membackup peranan Leonie untuk kakak tercintanya itu. Mereka dengan giat tanpa absen melakukan kegiatan meresahkan tersebut. Dan akhirnya buah dari peristiwa itu pun muncul dan menghentikan mereka. Di mana Lynette mulai mual-mual pertanda bayi yang sudah ada di dalam kandungannya. Toto pun akhirnya ngebawa adiknya itu balik ke kampung untuk melahirkan di sana. Alasan Toto sih untuk menghindari gibah tetangga dan juga menjaga hubungannya dengan Sioni. Lynette pun akhirnya melahirkan sendirian. Gak hanya itu, hidupnya juga kembali pontang-panting karena bayinya yang masih kecil membuat Lynette tak bisa bekerja dan mencari uang. Lynette juga cerita kemalangannya yang ia alami di sebuah kapal. Di mana saat itu Lynette juga tak memiliki tiket, namun sayang ia ketahuan. Ia pun dibawa menghadap kapten muda. Di mana saat ia melihat paras Lynette yang cukup aduhai, kapten ini memberikan sebuah tawaran khusus. Lynette yang awalnya gak mau pun ditakut-takutin sampai akhirnya si kapten ini pun ngedapetin apa yang ia mau. Setelah itu para bawahannya si kapten pun malah ikut-ikutan ke Lynette untuk mendapatkan apa yang kapten dapat juga. Waduh. Dan lagi-lagi, Lynette yang gak berdaya pun cuma bisa pasrah wasted gitu aja. Setelah itu, Lynette pun berjalan ke tempat penumpang dan di sana ia bertemu dengan seorang nenek-nenek baik. Nenek itu pun ngasih tempat ke Lynette di sampingnya. Lynette pun berbaik hati juga memijat si nenek yang pastinya udah jompo itu. Saat itu, si nenek pun ngasih tahu kalau dia itu punya ramuan mujarab dari bahan rempah-rempah. Di mana ramuan itu memiliki 3 khasiat yang berbeda. Salah satunya bisa mematikan hanya dengan 1 tetesnya aja. Gak lama setelah itu Lynette pun kembali dipanggil. Kali ini kepala kapten yang pengen ketemu sama dia. Awalnya si kepala kapten ini melakukan sedikit basa-basi. Kemudian secara random ia membuka kancing seragamnya. Hal ini membuat Lynette menjadi ketakutan. Namun beruntungnya si kepala kapten ini ternyata hanya meminta tolong Lynette untuk memijat dan mengurutnya. Lynette pun mengurut tangan kapten ini hingga ia tertidur. Ketika Lynette hendak pergi, si kepala kapten ini langsung terbangun menarik tangannya Lynette. Dan sudah jelas hal-hal meresahkan pun dilakukan kapten ini kepada Lynette. Lagi-lagi Lynette pun hanya bisa pasrah dan mengikuti alur dari si kapten ini. Sepulangnya dari ruangan kapten, Lynette pun ngerasa hancur dan berdosa banget. Dia pun ngadu ke nenek dan meminta ramuan killer itu dari si nenek. Dan nenek yang iba itu pun akhirnya ngasih ramuan itu ke Lynette. Lynette pun berakting jadi orang baik ke pekerja kapal itu. Ia pun ngasih minuman beracun itu ke orang-orang yang udah mengotori tubuhnya. Dan singkat cerita kapal pun bersandar darurat dan ambulan pun tiba. Innalillahi banget. Tapi Lynette gak nyeritain sedetail itu ke Rod. Dimana Lynette cuma cerita sampai dia diperkaos dan tersolimi doang. Lalu bus yang mereka berdua tumpangi itu berhenti di rest area. Rod di sana berperan layaknya ayah dari anaknya Lynette. Ia mentraktir Lynette makan, mengajak ngobrol hingga membelikan HP bekas kepada Lynette untuk memudahkannya berkomunikasi. Hari pun mulai malam dan Rod menyewa sebuah kamar di sana. Ia pun ngajak Lynette untuk nginap bersamanya. Rod pun istighfar di sepanjang jalan dan bertekad untuk tidak aneh-aneh dengan si Lynette.
Tapi bandar Lynette yang aduhai memang sulit untuk ditolak. Saat Rod melihat Lynette mandi, ia pun akhirnya luluh meminta untuk join. Hingga kegiatan meresahkan itu pun kembali terjadi di sana. Lynette pun mulai kehilangan kepercayaan penuh kepada Rod, di mana ia sempat nyinggung Rod kalau semua cowok itu sama aja, cuma nyari kesenangan gitu aja dan setelah itu menghilang gitu juga. Rod pun ngeyakinin kalau dia itu beneran sayang sama si Lynette. Dan malam harinya mereka pun bobo bareng bersama. Saat Lynette udah nyenyak tidur, Rod pun sempat ngegantiin popo anaknya si Lynette. Tapi dia kaget karena putri Lynette ini malah punya batang coklat. Tapi Rod gak terlalu overthinking dan bodo amat. Dia juga punya istri dan kedua anaknya yang harus dikabarin. Meskipun dia ngaku ke Lynette masih lajang. Pagi harinya Lynette pun terbangun tanpa Rod di sampingnya. Ternyata Rod udah balik ke arah sendirian dan kembali bersama anak dan istrinya. Lynette pun merasa dendam kepada semua orang yang telah menggunakan tubuhnya dengan sesuka hatinya itu. Dimana akhirnya Lynette menyerahkan dirinya ke polisi atas pembunuhan orang-orang di kapal dan penculikan bayi. Plot twistnya, anak dari Lynette ternyata meninggal saat dilahirkan. Itulah mengapa Lynette merasa hidup sangat hancur. Ia pun berniat mencuri bayi untuk membalaskan dendamnya terhadap kaum laki-laki. Untuk Rod sendiri, Lynette mengatur strategi balas dendam dengan sangat istimewa, di mana ia telah memasukkan racun dari nenek ke dalam tasnya dan mengaku jika semua kejahatan yang ia lakukan adalah suruhan dari Rod. Rod yang bersama istri dan anaknya pun menjadi ketakutan karena ia kini dikejar oleh polisi. Saat polisi datang, Rod pun mencoba untuk kabur dan akhirnya polisi mengambil jalur akhir, yaitu hukuman dari Yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Pamasahe, dimana kalau diterjemahkan artinya adalah tarif, dan dapat disimpulkan kalau setiap hal yang kita lakukan akan ada harga yang perlu kita bayar. Entah itu mencuri, berbohong, hingga ngutang mungkin, ataupun melakukan pagelaran budaya sembarangan. Gue Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.